Perkenalkan, nama saya Salsa Ayu Rekardini dengan NIM 25019887775 dari kelas LD10 Program Studi Entrepreneurship Business Creation BINUS Malang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis model kanvas dan penerapannya dalam bisnis yang saya pilih, yaitu bisnis storytelling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis model. BMC atau Business Model Canvas adalah metode yang digunakan sebagai salah satu acuan untuk memikirkan bisnis yang sedang dijalankan dengan membahasnya ke dalam 9 kategori. BMC ini sendiri menggambarkan hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi, memberikan, dan menciptakan nilai. Berikut adalah tampilan bisnis model kanvas yang di dalamnya terdapat 9 komponen yang nantinya akan kita bahas satu persatu dengan penerapan contoh bisnis storytelling. Storytelling adalah bisnis frozen yogurt pertama di Indonesia yang didirikan sejak tahun 2012. Frozen yogurt ini sangat baik dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, baik oleh anak-anak maupun oleh lansia. Mereka memiliki varian rasa yang unik dengan berbagai topping yang disediakan, seperti buah-buahan dan saus. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah seseorang atau target pasar yang ditetapkan oleh perusahaan untuk membeli atau memakai produknya. Dari bisnis storytelling ini, awalnya customer segmentnya adalah para wanita yang berumur 13-20 tahun. Namun, saat ini mereka telah menggantinya, yaitu menjadi yang lebih luas. Jadi, customer segment storytelling adalah semua kalangan, khususnya untuk masyarakat yang diet atau orang-orang yang diet. Mengapa mereka menetapkan customer segment yang lebih luas? Karena mereka ingin semua kalangan dapat menikmati atau menjangkaunya. Dan mengapa storytelling sangat cocok untuk orang-orang yang diet? Karena storytelling merupakan yogurt dengan kandungan yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat diet. Yang kedua adalah value proposition. Pada bagian ini, perusahaan menawarkan atau memberikan pemecahan masalah yang dihadapi oleh konsumen dengan menawarkan atau memberikan nilai agar konsumen lebih tertarik dengan perusahaan tersebut atau produk tersebut. Pada value proposition storytelling, mereka memiliki ciri khas rasa untuk menarik konsumennya. Selain itu, mereka juga membuat packagingnya lebih bervariatif dan sangat mudah bagi konsumen yang membelinya. Kemudian, storytelling adalah frozen yogurt yang healthy dan sangat rendah lemak. Dan mereka memiliki ciri khas rasa seperti es krim, namun sangat baik apabila dikonsumsi jangka panjang. Selanjutnya adalah channel. Channel ini bagaimana perusahaan menyampaikan dan menyalurkan produknya kepada masyarakat atau konsumen. Nah, untuk bisnis storytelling sendiri, mereka menyampaikan produknya melalui 2 cara. Yang pertama adalah dengan secara offline, dengan membuka outlet di mall. Mengapa storytelling memilih outlet di mall? Karena mereka ingin menjangkau agar masyarakat dapat menjangkau storytelling dan target marketnya paling banyak berada di mall. Nah, untuk cara kedua yaitu secara online. Masyarakat dapat membeli atau menemukan storytelling dengan memesannya secara langsung via GrabFood, ShopeeFood, dan Gojek. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Nah, customer relationship ini adalah hubungan yang dibangun oleh sebuah perusahaan kepada konsumennya. Seperti storytelling sendiri, bentuk customer relationship-nya yaitu dengan memberikan diskon yang banyak seperti buy one get one dan cashback. Nah, selain itu, storytelling sendiri juga terdapat sistem menanamkan saham. Nah, jadi customer itu sendiri dapat menanamkan saham kepada storytelling dan akan mendapatkan cashback atau gratis-gratis yang lain dan keuntungan lainnya. Selanjutnya adalah revenue stream. Nah, pada bagian ini bagaimana sih perusahaan mendapatkan pendapatan dengan apa yang mereka jual, seperti itu. Nah, revenue stream perusahaan storytelling ini, mereka mendapatkan pendapatan dengan menjual produk mereka, yaitu frozen yogurt dan berbagai topping seperti saus dan lainnya.
Dan selain itu, produk Sorcelli ini mendapatkan pendapatan dengan menambah kemitraan, yaitu franchise. Nah, jadi selain mendapatkan uang atau pendapatan dari penjualan produknya, mereka juga mendapatkan pendapatan dari franchise. Yang selanjutnya adalah key research. Key research ini adalah aset yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition mereka. Nah, untuk key research perusahaan Sorcelli ini, mereka membutuhkan bahan baku yang berkualitas sebagai aset mereka. Selanjutnya, sumber daya manusia atau karyawan yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu resep yang mereka buat, yang mereka patenkan. Yang selanjutnya yaitu alat yang mereka punya, dan yang terakhir adalah lokasi mereka yang strategis. Untuk yang ketujuh yaitu key activities. Key activities ini adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan serta menyampaikan value proposition perusahaan tersebut. Nah, untuk key activities perusahaan Sorcelli ini yaitu dapat berupa pelayanan mereka yang ramah, selanjutnya menu dan juga konsep yang baru, yang sebelumnya Sorcelli ini konsepnya telah diubah menjadi baru untuk lebih menarik konsumen. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatannya yang berkualitas tinggi. Nah, yang kedelapan yaitu key partner. Key partner ini adalah sebuah kemitraan atau badan yang bekerja sama untuk membantu perusahaan tersebut. Nah, untuk key partner dari bisnis Sorcelli yaitu seperti pemasok bahan baku, charcoal, susu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah petani buah-buahan segar, karena Sorcelli ini memiliki topping dari buah-buahan segar. Nah, selanjutnya yaitu penyelenggara event. Mengapa penyelenggara event termasuk dalam key partner? Karena dengan ini Sorcelli dapat menyelenggarakan atau bergabung dalam suatu event. Nah, selanjutnya yaitu pihak mall. Nah, karena Sorcelli ini menjual produknya dalam mall, key partner dari Sorcelli termasuk juga pihak mall. Nah, yang terakhir yaitu bisa melalui key partner dengan aplikasi pembelian makanan online, karena Sorcelli ini dapat ditemukan di aplikasi pembelian makanan online. Dan komponen terakhir yang ada dalam BMC atau Business Model Canvas yaitu cost structure. Nah, bagian ini yaitu jenis biaya apa saja sih yang dikeluarkan untuk memenuhi atau jalannya usaha tersebut. Nah, contoh dari cost structure ini adalah seperti sewa outlet, gaji karyawan, dan pajak properti. Nah, untuk cost structure lainnya yaitu seperti pemasaran dan periklanan produk tersebut, selanjutnya pemenuhan alat produksi, dan selanjutnya yaitu bahan baku. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk tugas mata kuliah bisnis model pada kali ini. Terima kasih.